Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rika Lelisha Fitriani, nomor absen 5, kelas 3 AHA. Akan menganalisis kelaikan usaha budidaya temulawak. Yang pertama ada budidaya secara organik, setelah itu ada budidaya secara non-organik. Ada uraian-uraian yang pertama ada uraian upah dan gaji, dan yang kedua ada bahan. Untuk pembukaan lahan ada 10 volume dan biaya satuannya 25.000. Maka total biayanya adalah 10 dikali 25.000 sama dengan 250.000. Setelah itu tinggal ditarik ke bawah dan setelah itu mencari total upah dan juga gaji dari pembukaan lahan, pemupukan dasar, tanaman, pemupukan, pengendalian OPT, penyiangan, dan juga panen. So, tarik ke bawah. Ketemunya adalah 1.475.000. Setelah itu mencari bahan. Yang pertama ada bibit, satuannya per kilo. Ada 80 bibit dan biaya persatuannya ada 2.000. Tinggal dikali 80 dikali 1.000. 80 dikali 1.000 menjadi 16.000. Setelah itu ada Bekasi, dari 16.000 ditarik ke bawah sampai ke Bukam. Karena yang ini ada budidaya organik, maka pupuk organiknya dikosongkan saja. Itu nol. Setelah itu dicari biaya, total biaya bahan. Itu dari itu untuk yang budidaya non-organik juga sama. KOK-nya volume 10, upah dan gaji untuk pembukaan lahan, biaya persatuannya 25.000, tinggal dikali 10 dikali 25.000 sama dengan 250.000 ditarik ke bawah. Dan dicari total upah dan gaji
untuk biaya non-organik. Usul untuk bahan sama, karena yang kedua ada budidaya non-organik, maka yang dihitung adalah pupuk anorganik dari urea, SP36, KCl, dan juga pestisida. Ketemu total biaya bahan ada 1.160.000. Setelah itu ada penyusutan alat dan biaya total organik, yaitu total upah ditambah total biaya bahan dan ditambah biaya penyusutan. Total ditambah total biaya bahan ditambah biaya penyusutan alat. Totalnya 2.998. Sama untuk budidaya non-organik. Setelah itu ada analisis usaha budidaya temulawak dengan asumsi harga per kilo 12.000, diskontonya 15%, investasi awal pada tahun ke-0 ada 50 juta dengan periode usaha 5 tahun. Dari total biaya tersebut dapat dihitung total biaya organik tadi 2.998.000, produksi per kilo biaya total non-organik ada 3.335.000 dengan produksi per kilo per tahun yaitu 2.251. Berarti per tahunnya 3.335 dibagi 1 tahun ada 12 bulan, 336 hari dibagi totalnya 2.231. Selanjutnya ada cash flow budidaya organik dan juga non-organik. Dan pada tahun ke-0 investasi berjumlah 50 juta. Biaya operasional, produksi, penerimaan benefit, kos, investasi, dan operasional ada 50 juta, dan net benefit
minus 50 juta. Cost input operasional dicari dengan 50 juta ditambah dengan biaya operasional pada tahun ke-0 yaitu 0. Maka ditemukan 50 juta untuk hasil ditambah 0, kemudian 50 juta. Selanjutnya ditarik ke bawah. Selanjutnya ada net benefit, yaitu penerimaan dikurangi dengan cost investasi plus operasional. Caranya yaitu penerimaan dikurangi dengan biaya pengeluaran dengan minus 50 juta. Selanjutnya ditarik ke bawah. Selanjutnya pada tahun pertama biaya investasinya 0 dan untuk biaya operasionalnya adalah total biaya organik per tahun. Ditarik ke bawah, tarik ke samping. Untuk biaya produksi budidaya organik per tahun plus 782, tarik ke bawah. Biaya penerimaan ada biaya produksi biaya produksi dikali dengan harga jual per kilogram. Untuk harga produksinya yaitu 1.700 dikali dengan harga jual per kilo yaitu 12.000, jadi 21.396.000. Tarik ke bawah. Pada tahun sampai tahun kelima, sama yaitu eh, produksi per kilo, jumlah produksi per kilo dikali dengan harga jual per kilogram. Sama dengan tahun ketiga, keempat, dan kelima. Setelah itu ada penerimaan. Penerimaan benefitnya sama dari tahun pertama sampai tahun kelima. Selanjutnya cost benefit sudah
Selain itu ada cash flow budaya organik. Pertama yaitu tahun pertama investasi 50 juta, biaya operasional, produksi, penerimaan benefit nol karena pada tahun ke nol. Selanjutnya ada cost yaitu 50 ditambah dengan biaya operasionalnya yaitu nol sama dengan 50 juta. Net benefit yaitu eh, benefit penerimaan dikurangi 50 juta yaitu cost investasi plus operasional jadi minus 50 juta. Pada tahun pertama sampai tahun kelima cara menghitungnya sama. Untuk yaitu biaya investasi ditambah dengan biaya operasional sama dengan 33.335.000. Selanjutnya yaitu mencari kriteria dari kelayakan usaha. Yang pertama ada NPV, dicari yaitu rumusnya NPV, analisis kelayakan analisa kelayakan dari dari eh, net net fee, net NPV yaitu rumusnya pada tahun pertama yaitu mencari net benefit pada tahun pertama terjadi dengan tahun kelima. Setelah itu ditambah dengan tahun ke-0. Ini tahun pertama dibagi dengan tahun kelima itu tahun ke-0.
atau diskonto. Ya, apa dengan yang budaya non-organik. Jadi diskontonya 15%. Itu eh, net benefit pada tahun pertama dibagi tahun kelima ditambah dengan tahun keenam. Selanjutnya mencari net BC. Jadi untuk mencari net BC yaitu dengan diskon rate dicari dengan benefit penerimaan pada tahun pertama dibagi sampai dengan tahun kelima dibagi dengan NPV dari cost tahun pertama sampai ke tahun kelima. Setelah itu ditambah dengan net benefit dari tahun ke-0. Selanjutnya ada gross BC. Gross BC itu NPV discount rate cari dengan benefit atau penerimaan tahun pertama dijumlah sampai tahun ke-5. Setelah itu dibagi dengan NPV cost tahun pertama sampai tahun kelima. Begitu juga dengan yang budidaya non-organik. Setelah itu ada IRR. IRR yaitu tahun ke-0 dibagi dengan net benefit tahun ke-5. Setelah itu ada BEP unit. BEP unit adalah penerima. BEP unitnya total biaya dibagi dengan harga jual. Untuk yang
Budidaya organik 2.998 dibagi dengan 12.000 hasil berjual, sedangkan ketemunya 250 atau 277,91 dibulatkan jadi 278 itu yang sedangkan yang organik adalah 250. Selanjutnya BEP unit, BEP penerimaan atau BEP rupiah, yaitu BEP unit yang organik 250 dikali dengan harga jual. Jadi 2.998, sedangkan yang non organik BEP unit non organik sebanyak 278 dikali dengan harga jual per kilo yaitu 12.000, ketemunya 3.335.000. Dan status organik dicari dengan if harga jual yaitu 12.000 layak atau tidak layak. Net PV-nya 11.000, 11.672.949 dari dengan if layak atau tidak layak. Sedangkan status non organik tinggal non organik yaitu 28.500 mencari layak atau tidak layaknya, sama dengan net PC, gross PC, dan yang lain. Baik-baik siap, baik yang organik maupun yang organik, statusnya tidak layak. Kesimpulannya, usaha yang beruntungan adalah usaha non-organik karena jumlah produksinya lebih besar dari yang organik, yaitu 278 unit, dan BEP rupiahnya yaitu lebih besar daripada yang organik 3.335, sedangkan yang organik 2.998. Alasannya, NPV lebih tinggi menunjukkan nilai sekarang dari keuntungan yang lebih besar. NPV non-organik lebih besar daripada NPV yang organik berbanding 2 kali lipat daripada yang organik. Yang kedua, net PC dan gross PC lebih tinggi menunjukkan penggunaan modal yang baik. Net PC dan gross PC lebih tinggi daripada yang non-organik, lebih tinggi daripada yang organik. Selanjutnya, IRR yang lebih tinggi menunjukkan sulit pengembalian investasi yang baik. IRR dari usaha budidaya temulawak non-organik yaitu 0,3, 0,37, sedangkan yang
organik yaitu 0,24. Payback period lebih cepat menunjukkan dan kembali lebih cepat. PP, PP atau payback period lebih cepat menunjukkan pertimbangan lainnya yaitu ada aspek pasar. Produk organik mungkin memiliki harga jual premium, bisa lebih dari harga 12.000, dan keberlanjutan organik lebih ramah lingkungan dan keberlanjutan. Sertifikasi produk organik bisa mendapat sertifikasi dengan harga yang lebih tinggi, permintaan pasar, dan juga eh, kesehatan tanah. Jika dari aspek finansial, jangka pendek yaitu 5 tahun dengan asumsi harga sama, non-organik lebih menguntungkan. Namun jika mempertimbangkan aspek keberlanjutan kesehatan dan potensi